Saya berharap Bapak Ibu boleh memperhatikan ini. Kemudian yang ditambahkan oleh John Knox yang ketiga adalah disiplin gereja. Bapak Ibu bisa melihat dasarnya dari Matius pasal yang ke-18, nanti boleh lihat sendiri. Dari Matius pasal yang ke-18 mulai ayat yang ke-15. Kristus itu mengatakan, kalau engkau melihat saudaramu yang berbuat dosa, yang jatuh di dalam dosa, maka tegurlah dia 4 mata. Kalau dia tidak mengaku, maka panggil 1-2 orang saksi dan kemudian bicara sama-sama kepada dia. Itu artinya ada orang lain yang bersama-sama dengan orang yang menegur. Kalau dia masih tidak bertobat juga, umumkan kepada jemaat dan anggap dia sebagai pemungut cukai. Itu artinya dianggap dikeluarkan dari keanggotaan gereja, bukan diusir. Dikeluarkan dari keanggotaan gereja, artinya dia dianggap sebagai orang yang belum percaya yang harus diinjili lagi. Tapi Bapak Ibu, hari ini betapa sulitnya gereja melakukan disiplin gereja. Ketika kita melihat seseorang hidup di dalam dosa, terus kemudian gereja menegur, apa yang terjadi? Sangat mudah bagi orang itu untuk kemudian meninggalkan gereja, tidak bertobat, meninggalkan gereja, pindah ke gereja sebelah. Begitu mudah kan ya? Tapi pertanyaan saya, apakah gereja masih melakukan disiplin gereja seperti yang diperintahkan oleh Kristus? Saya berharap GRI Karawaci akan masih terus punya keberanian untuk melakukan disiplin gereja, meskipun itu sekarang mungkin seperti tidak ada gunanya, tapi Kristus memerintahkan itu. Setidaknya tujuan pertama dari disiplin gereja itu tercapai, yaitu gereja dipelihara di dalam kekudusan. Gereja itu harus memelihara kekudusannya. Yang kedua, tujuan dari disiplin gereja sebenarnya adalah supaya orang yang berdosa itu takut kepada Tuhan dan kemudian dia bertobat, meninggalkan dosanya, dan kemudian mau kembali ke dalam gereja. Itu tujuan yang kedua. Kalau gereja diam, tutup mulut, lihat orang berdosa tutup mulut, apalagi yang berdosa penatua misalnya, yang berdosa pengurus, yang berdosa majelis, atau yang berdosa orang kaya, kemudian gereja tutup mulut, tidak berani menegur, tidak berani melaksanakan disiplin gereja. Itu sebenarnya gereja lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan. Gereja membiarkan dosa itu ada di dalam tempat kudus ini, dan itu mungkin akan berdampak kepada orang lain. Perhatikan, dosa itu tidak pernah diam, dosa itu tidak pernah bisa diisolasi, dosa itu akan menyebar, akan lebih cepat menyebar. Maka itu artinya gereja membiarkan dosa berkembang di dalam gereja. Gereja tidak lagi menjaga kekudusan, maka gereja harus tetap melaksanakan disiplin gereja. Kalau Bapak Ibu wawancara katekisasi dengan saya akan sebutkan hal ini dengan jelas. Saya selalu bicara hal ini dengan jelas. Kalau mau jadi anggota GRI Karawaci, ini adalah tanggung jawab gereja. Kalau sampai suatu hari kami gereja melihat hidup Bapak Ibu itu tidak beres, ada di dalam dosa, maka kami akan tegur. Dan kalau perlu kami akan terapkan disiplin gereja, bersedia atau tidak. Nah kalau ditanya gitu kan biasa bersedia kan ya. Kalau enggak jadi anggota ya. Iya mau begitu ya. Sudah masuk ya atestasi misalnya, atau CD ataupun baptis. Kemudian beberapa tahun kemudian terjadi, begitu ditegur marah, langsung keluar, kemudian meninggalkan gereja. Itu bukan orang yang sungguh-sungguh mau taat kepada firman. Karena firman Tuhan itu memberitahu kepada kalau Tuhan itu masih mau pakai orang untuk tegur kita, itu sebenarnya peringatan dari Tuhan. Pendeta Stephen Tong katakan seperti ini, kalau ada orang tegur kamu, jangan buru-buru membela diri. Coba cek dirimu. Kalau kamu benar, tidak salah, yang dikatakan oleh orang itu tidak benar, ya sudah, biarkan saja, doakan orang itu. Tapi kalau yang dikatakan oleh orang itu benar, kamu betul-betul bersalah di dalam hal itu, anggap itu sebagai teguran pendahuluan dari Tuhan sebelum Tuhan nanti menegur kamu langsung. Kalau Tuhan langsung tegur kita, celaka kita. Begitu kita bersalah, Tuhan langsung tegur kita, Tuhan tidak pakai orang lain lagi, waduh, celaka kita. Kita langsung dihukum oleh Tuhan, kita habis Bapak Ibu. Maka kalau Tuhan masih pakai gereja untuk menegur kita, itu Tuhan mau kita hidup beres. Tuhan mau kita tuh sungguh-sungguh dipelihara di dalam komunitas iman ini, dalam satu kehidupan yang benar. Maka disiplin gereja adalah satu keharusan bagi gereja yang sungguh-sungguh mau setia, mau taat kepada Tuhan. Disiplin gereja itu bukan karena gereja tidak punya cinta kasih. Disiplin gereja itu justru karena gereja mengasihi setiap jemaatnya, sehingga jemaat yang tidak salah jangan sampai ketularan berdosa. Jemaat yang jatuh di dalam dosa itu harus diberikan peringatan, harus diberikan teguran, supaya dia itu bertobat dan kembali kepada Tuhan. Bukankah itu kasih? Bapak Ibu, kalau kita melihat anak kita melakukan hal yang salah, masa kita biarkan? Bukankah kita akan menegur dia? Kalau perlu kita akan disiplin dia, betul tidak? Kalau kesalahan itu dia ulang terus, bukankah kita akan mendisiplin dia? Dan ketika kita mendisiplin dia, itu bukan karena kita benci, itu karena kita ingin dia hidup yang benar, menjadi orang yang benar. Dia hidup di dalam kebenaran, dia kembali, dia bertobat. Itu yang diinginkan melalui praktek disiplin gereja.